600 song. Iya, halo teman-teman, selamat siang, sore, malam, nah itulah terserah. Tergantung dari kapan dan di mana kita membaca atau mempelajari ya, menyesuaikan ya. Materi kali ini yang akan saya ajarkan ya ini materi yang kedua ya, yaitu part yang kedua bestimmter unbestimmter artikel, yakni materi certain dan uncertain atau uncertain artikel. Ya, ini mengenai artikel pasti dan tidak pasti. Ya, bagi kalian yang sedang menunggu kepastian, sabar ya. Tunggu guys. Ya, ini adalah sebuah semboyan daripada Revolusi Prancis atau juga digunakan sebagai semboyan pada Republik Haiti ya, yakni Liberté, Égalité, Fraternité ou la Mort ya, yang berarti kebebasan, keadilan, dan persaudaraan atau mati. Nah, ini barangkali ini bisa menjadi moto kalian untuk hidup nih, sebagai semangat. Wah, kita ini harus bisa memperjuangkan kebebasan, keadilan, dan persaudaraan gitu. Ya, lanjut ke materi yang pertama ya, ini bestimmter artikel. Ya, saya jelaskan sedikit. Bestimmter artikel merupakan penjelas atau kata penjelas ketika seseorang berbicara tentang kata benda yang sudah diketahuinya. Jadi orang ini sudah mengetahui ini kata bendanya itu apa gitu. Atau nomen, kata benda itu bisa diartikan sebagai nomen di dalam bahasa Jerman. Yang contoh yang pertama, yakni der, itu dari maskulin ya, M itu maskulin, F feminim, N itu neutral, P itu plural ya. Yang pertama itu der vater itu. Jadi jelas itu seorang ayah, der atau sang ayah. Jadi jelas itu ayah laki-laki. Dan itu sudah ada di depan mata atau sudah dimaksudkan, itu tahu bahwa ini yang dibicarakan adalah orang ini gitu. Yang kedua, die Frau feminim menggunakan die artikelnya. Jadi der, die, das, die itu adalah artikel. Die Frau seorang wanita. Jadi dia feminim menggunakan artikel die. Ya, nanti itu dijelaskan di slide selanjutnya ya tentang penggunaannya. Yang ketiga yakni das, ini neutral, jadi netral. Contohnya yakni das Kind, seorang anak ya, gitu. Dan yang keempat yakni die Eltern atau orang tua. Kalau dalam bahasa Inggris itu the parents ya. Jadi ini hampir sama dengan feminim ya, karena memang seperti itu dari sananya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni contoh kalimat dari bestimmter artikel atau artikel yang sudah pasti atau sudah pasti gitu ya, sudah pasti saja. Contoh kalimat yang pertama yakni der Vater wird jetzt Großvater. Jadi seorang ayah sekarang menjadi seorang kakek. Ini maskulin yang dimaksud ya, der Vater. Terus saya jelaskan sedikit ya, ini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, yakni Großvater itu di tengahnya itu menggunakan SS. Itu sebenarnya bukan gitu, tapi boleh digunakan kalau keyboard kita barangkali itu tidak mendukung. SS itu sebenarnya menggunakan huruf beta. Huruf beta, S yang apa itu huruf B yang aneh gitu. Nah, barangkali di keyboard kalian atau di device kalian nggak ada itu huruf beta, kalian boleh menggunakan SS ini. Oke, lanjut ke 2. Ini feminim, die Frau ist so schön. Nah, wanita itu sangat cantik. Nah, ini sebenarnya di huruf O, schön, cantik, ini menggunakan
umlaut, tapi karena keyboard saya tidak mendukung ya mohon dimaklumi lah ya. Lanjut ke contoh yang ketiga. Das Buch ist sehr teuer. Buku ini sangat mahal. Cukup mahal. Sehr itu cukup. Das Buch ist sehr teuer. Ini netral ya. Das Buch, buku ini cukup mahal. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Die Kinder sind jetzt in ihrem Zimmer. Ini plural, jadi jamak dia. Die Kinder, anak-anak itu sekarang berada di kamar mereka. In ihrem Zimmer, Zimmer itu kamar ya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yakni die Deklination bestimmter Artikel. Ya, ini genus ini yang saya maksud atau dimaksud dari tabel ini adalah asal mulanya itu yang digunakan sumbernya. Ada sumber dari maskulin, feminim, neutral atau plural. Itu genus dari maskulin yang digunakan untuk nominatif yakni der Mann. Untuk akusatifnya itu den Mann. Itu jadi di Deklination, jadi perubahan artikel menjadi den Mann. Untuk datif itu berubah lagi menjadi dem Mann ya. Jadi saya beritahu sedikit perbedaan dari nominatif, akusatif dan datif ya. Nominatif itu kata benda atau nomen yang mewakili sebuah subjek. Itu ya. Yang kedua dan yang ketiga, akusatif dan datif itu adalah nomen atau kata benda yang mewakili sebuah objek. Ya. Jadi dua-duanya ini mewakili sebuah objek gitu ya. Mungkin agak membingungkan ya, tapi tidak apa-apa kalau masih baru belajar ya. Itu ya, 3. Dan saran saya, kenapa saya tidak menjelaskan genitif ya? Untuk awal-awal ya, untuk bagi pemula atau yang bagi baru belajar, itu genitif itu sebaiknya itu dipelajari sedikit belakang-belakang dulu ya. Karena itu memang cakupannya agak sulit. Itu adalah materi lanjutan, tingkat lanjutan gitu. Ini boleh dicatat ya. Karena ini harus hafal. Kalau tidak hafal, waduh, itu akan jadi masalah nanti. Oke, lanjut ke slide selanjutnya ya. Barangkali sudah paham. Ya, ini adalah materi yang kedua, yakni unbestimmter Artikel. Jadi artikel yang tidak pasti. Unbestimmter Artikel itu digunakan ketika pembicara masih belum mengetahui bentuk dari sesuatu yang sedang dibicarakannya. Sebagai contoh, yang pertama itu ein Mann, seorang pria. Nah, ini masih belum diketahui itu prianya yang dimaksud siapa, dia itu masih belum mengetahui ya. Yang kedua ini eine Frau, seorang wanita ya, seperti tadi ya. Yang saya jelaskan penggunaannya itu seperti itu ya. Lanjut ke contoh kalimat dari unbestimmter Artikel. Ya. Yang pertama ya, den Mann give me. Den Mann give mir ein Buch. Ini contoh yang maskulin ya. Pria itu memberi saya sebuah buku. Pria siapa gitu. Nah, saya beri sedikit pengetahuan ya. Give mir ini seperti yang tadi saya jelaskan, dia itu datif. Dia itu datif. Gitu ya. Contoh yang kedua, eine schöne Frau sieht dich. Wanita cantik itu melihatmu. Nah, yang diajak bicara ini kurang paham. Wanita siapa memangnya gitu. Contoh yang ketiga, ich kaufe ein Handy. Saya membeli sebuah ponsel gitu. Itu dia, itu ya. Itu sebenarnya itu netral itu ya, bukan plural, itu salah, mohon maaf ya. Oke, contoh yang selanjutnya yakni die Deklination unbestimmter Artikel atau perubahan dari unbestimmter Artikel atau perubahan dari artikel yang tidak jelas atau kurang jelas, yakni genus itu yang seperti yang saya jelaskan tadi, nominatif itu yang seperti yang saya jelaskan tadi, beserta akusatif dan datifnya. Jadi penggunaannya untuk nominatif itu adalah ein Mann, itu seorang pria. Untuk digunakan akusatif itu einen Mann. Barangkali kalau masih kurang paham itu boleh di komentar di bawah ya.
nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut. Oh, sepertinya sudah selesai ya untuk materi kali ini ya. Vilendang, terima kasih atas perhatiannya dan mohon ya dukungannya untuk video ini, untuk boleh di-share untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa Jerman atau ingin mengetahui tentang apa itu Jerman gitu ya. Oke, terima kasih. Auf Wiedersehen.